Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Fisika Inti yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Putri Nuraliza Panjaitan dengan NIM 210331107. Ada rekan saya Sari Lopia Lubis dengan NIM 210331119 dan Sarvina Salsabil dengan NIM 210331123 dan Yafiatul Nabila dengan NIM 210331135. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Gas Cooled Fast Reactor atau GVR. Baik, di sini kami akan membahas beberapa topik seperti yang ada di layar, yaitu tentang PLTN, tentang GVR, tentang komponen GVR, prinsip kerja GVR, kelebihan dan kekurangan, negara apa saja yang menggunakan GVR, perbandingan besar energi GVR dengan pembangkit konvensional di Indonesia, dan efek positif jika Indonesia menerapkan GVR. Baik, di sini saya akan membahas pertama tentang PLTN. PLTN ini merupakan satuan pembangkit listrik termal yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu reaktor nuklir pembangkit listrik. Prosesnya ini melibatkan pembelahan inti atom seperti uranium atau plutonium yang melepaskan energi dalam bentuk panas. Panas inilah yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap. PLTN ini biasanya dioperasikan dengan sangat hati-hati karena melibatkan material radioaktif. Sejarah PLTN ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 pada tahun 1950-an, yakni penelitian intensif dalam bidang fisika nuklir membuka pintu untuk pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan energi. Pada awalnya, fokusnya lebih pada aplikasi militer, tetapi perhatian ini beralih ke pembangkit listrik. Obnis Uni Soviet pada tahun 1954, Obnis Nuclear Power Plant beroperasi pada tahun 1954 menjadi PLTN pertama yang menghasilkan listrik secara komersial. Meskipun kapasitasnya kecil, ini menandai langkah awal dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan perusahaan. PLTN termasuk dalam pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarnya konstan meskipun reaktor air didih dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam. Daya dibangkitkan per unit pembangkit berkisaran dari 12 MW hingga 1.400 MW. Lanjut. Yang kedua yaitu ada Gas Cooled Fast Reactor atau GVR. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi pembelahan inti atau nuklir atau dikenal dengan reaksi fisi berantai yang terkendali. Bagian utama reaktor nuklir yaitu elemen bakar, perisai, moderator, dan elemen kendali. Reaktor cepat berpendingin gas adalah jenis reaktor nuklir yang menggunakan gas sebagai pendingin untuk mengontrol suhu dalam reaktor. Salah satu contoh yang terkenal dari reaktor ini yaitu reaktor HTGR atau High Temperature Gas Cooled Reactor. Nah, GVR ini umumnya menggunakan pendingin helium, mempunyai spektrum cepat, dan menggunakan perputaran bahan bakar tertutup. Reaktor ini juga seringkali menggunakan bahan bakar padat seperti bola-bola kecil yang terbuat dari uranium oksida atau sumber daya bakar berbasis thorium. Keuntungan dari reaktor cepat berpendingin gas termasuk efisiensi tinggi dan keselamatan yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya komponen yang akan dijelaskan oleh Yafiatul Nabila. Kepada Yafiatul Nabila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen dari GFR. Nah, komponen-komponen dari GFR yaitu ada inti reaktor, bahan bakar, pendingin gas berupa helium, pipa pendingin, generator uap, turbin, generator, katrol reaktor, sistem pendingin sekunder, sistem pemindahan panas, pelindung radiasi. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari GFR. GFR ini memiliki prinsip kerja yaitu pertama, uap dihasilkan oleh reaktor, di mana uap tersebut akan menggerakkan power generator sehingga dapat menghidupkan generator dan dapat menghasilkan listrik.
Nah, reaktor GFR menggunakan bahan bakar cepat seperti plutonium yang memungkinkan lebih banyak neutron yang dihasilkan selama reaksi nuklir dibandingkan dengan bahan bakar konvensional. Pada penukaran panas, panas dari gas pendingin ditransfer ke cairan kerja seperti air untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan oleh penukaran panas menggerakkan turbin uap menggunakan energi termal menjadi energi mekanis. Gerakan turbin uap digunakan untuk menggerakkan generator listrik yang menghasilkan energi listrik. Sistem kontrol termasuk penggunaan batang kendali untuk mengatur laju reaksi nuklir dan menjaga reaktor dalam kondisi operasi yang diinginkan. Reaktor dilengkapi dengan sistem keamanan untuk merespons situasi darurat, termasuk sistem pendingin darurat dan sistem containment untuk menangkap dan menahan zat radioaktif dalam situasi yang tidak terduga. Baiklah, sekian prinsip kerja dari GFR. Baik, terima kasih kepada Yafiatul Nabila. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan yang akan dijelaskan oleh Sarvina Salsabil. Kepada Sarvina Salsabil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kelebihan dari GFR. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, efisiensi bahan bakar yang tinggi. GFR menggunakan bahan bakar cepat seperti plutonium yang memungkinkan efisiensinya yang lebih tinggi. Yang kedua, minim limbah radioaktif. Desain GFR dapat menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan dengan reaktor nuklir lainnya. Yang ketiga, pendingin gas helium. Penggunaan gas helium sebagai pendingin memiliki beberapa keuntungan seperti kestabilan kimia, tidak reaktif, dan tingkat konduktivitas termalnya yang baik. Yang keempat yaitu potensi proliferasi nuklir yang rendah. Yang kelima, potensi sumber energi jangka panjang. Dengan efisiensi yang tinggi dan kemampuan menggunakan bahan bakar yang melimpah, GFR dapat dianggap sebagai sumber energi yang lebih berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, tantangan teknis. Reaktor nuklir jenis GFR menghadapi berbagai tantangan teknis, termasuk masalah manajemen neutron dan masalah radioaktif yang dapat menyulitkan perkembangan dan operasi. Yang kedua, biaya investasinya tinggi. Pengembangan dan pembangunan GFR memerlukan investasi finansial yang lebih tinggi. Yang keempat, yang ketiga yaitu resiko keselamatan. Walaupun reaktor nuklir dirancang dalam sistem keselamatan yang ketat, potensi kegagalan dan resiko keselamatan pasti selalu ada. Hal ini dapat menciptakan kekhawatiran di masyarakat dan regulator. Yang keempat yaitu masalah proliferasi nuklir. Meskipun upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi proliferasi, penggunaan bahan bakar cepat dan produksi plutonium dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan proliferasi nuklir. Selanjutnya, pengembangan teknologi baru. Yang keenam, ketergantungan pada sumber daya jarang. Beberapa desain GFR memungkinkan bergantung pada bahan bakar yang melibatkan unsur langka atau sulit didapatkan, seperti uranium 233. Selanjutnya, negara yang menggunakan GFR. Yang pertama, Jerman. Dengan gas brandmonium atau uap dan CO2 dipandang sebagai pendingin, namun dianggap tidak mampu. Fokus utamanya adalah pada konvensional dan bahan bakar desain terkait dieksploitasi dari desain LMBR dan PCRV yang dieksploitasi dari thermal HTR. Selanjutnya US. US mengumumkan rencana untuk GFR pada tahun 1962. Pada tahun 1968, program utilitas GFR dimulai untuk dirancang. Selanjutnya Eropa. Asosiasi Reaktor Penerbit Gas di Eropa, sejumlah pemain di bidang nuklir bergabung untuk mengembangkan reaktor cepat dingin ini. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu Uni Soviet. Di Uni Soviet, program GFR mulai fokus pada tahun pada N2O4. Selanjutnya di Inggris. Pada tahun 1970, sebuah program di Inggris dimulai dengan Excitation Teknologi Gas Breed Reactor. Rakitan bahan bakar menggunakan lapisan baja tahan karat dengan permukaan yang kasar, sedangkan keseluruhan sistem ditempeli oleh wadah beton. Selanjutnya di Jepang. Di Jepang, program reaktor cepat dimulai pada tahun 1960-an, termasuk konsep reaktor pendingin, natrium, dan gas. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarvina Salsabil. Selanjutnya materi tentang perbandingan besar energi GVR akan dijelaskan oleh Sahri Ropia Lubis. Kepada Sahri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan besar energi GFR dengan pembangkit konvensional di Indonesia. Yang pertama yaitu besar energi GFR mencakup desain unit listrik berkapasitas 300 MW dan unit listrik 1000 MW. Di sini perangkat unit daya yang lebih rendah memungkinkan mode operasi modularitas dan mengikuti beban serta memfasilitasi sinergi dengan VHTR. Peringkat unit daya yang lebih tinggi memfasilitasi penghematan neutron dengan konsekuensi pengurangan persediaan bahan bakar inti lebih kompatibel dengan mode operasi beban dasar. Pada referensi GFR generasi keempat adalah konfigurasi 2400 MW yang terdiri dari unit inti reaktor dalam bejana bertekanan baja. Kemudian perbandingan referensi GFR 2400 MW dan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 2356 MW. Referensi GFR generasi keempat ini jika dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 2356 MW dapat dilihat selisih yang sangat sedikit. Kapasitas yang dihasilkan oleh GFR lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik tenaga panas. Selanjutnya yaitu efek positif jika Indonesia menerapkan gas cooled fast reactor atau GFR sebagai sumber energi listrik. Yang pertama yaitu energi bersih berkelanjutan. Di sini bahan bakar nuklir yang digunakan oleh GFR dapat dihasilkan dalam jumlah besar dan memberikan energi dengan emisi gas rumah kaca yang rendah. Kemudian keamanan energi. Pada keamanan energi, Indonesia dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan energi dengan cara memiliki sumber energi listrik yang beragam termasuk nuklir, dan GFR dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keandalan pasokan energi nasional. Selanjutnya, peningkatan kapasitas energi. Di sini, reaktor pada GFR dapat memberikan kapasitas energi yang tinggi dan kontribusi yang signifikan terhadap kebutuhan listrik nasional. Adanya hal tersebut dapat membantu memenuhi pertumbuhan permintaan energi yang terus meningkat di Indonesia. Kemudian, reduksi emisi gas rumah kaca. Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan nuklir sebagai sumber energi, karena reaktor nuklir ini menghasilkan energi dengan jumlah emisi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional berbahan bakar fosil. Selanjutnya, pembangunan teknologi nuklir. Dengan mengadopsi GFR akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun keahlian dan teknologi di bidang nuklir. Hal tersebut dapat membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam industri nuklir dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas teknologi nasional. Yang terakhir yaitu diversifikasi portfolio energi. Di sini untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber energi tertentu dan diversifikasi portfolio energinya, maka diterapkan GFR. Diversifikasi ini dapat membantu melindungi negara dari fluktuasi harga dan ketersediaan sumber energi. Meskipun terdapat efek positif, perlu diingat bahwa penggunaan energi nuklir juga melibatkan tantangan termasuk manajemen limbah radioaktif, keamanan nuklir, dan penerimaan masyarakat.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat serta menegakkan standar keamanan nuklir yang ketat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sari Ropia Lubis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.